Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan yang perlu kita ingat lagi adalah bahwa kalau kita melakukan atau melaksanakan puasa ini dengan baik, tentu akan banyak hikmah yang akan kita peroleh di dalamnya. Kenapa? Tanpa kita sadari sebetulnya. Salah satunya adalah di dalam kita melakukan puasa itu kan sebenarnya melatih kita tuh menjadi orang yang disiplin. Itu yang pertama. Kenapa kok kita bisa mengatakan ini melatih kita menjadi orang yang disiplin? Coba kita perhatikan. Berpuasa itu kan sah kalau kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Artinya kita yang pertama, puasa itu kan tidak boleh memakan sesuatu atau minum sesuatu pada saat jam-jam tertentu yang sudah dibatasi waktunya. Yaitu dari mulai imsak atau fajar. Jadi imsak itu adalah batas antara waktu sebelum subuh itu, batas kita berhenti dari makan atau dari minum. Ya kira-kira kurang lebih 5 menitan ya dari waktu subuh. Jadi intinya adalah mulai fajar itu kita tidak boleh makan atau minum. Terus sampai dengan waktu maghrib. Sampai beduk maghrib dibunyikan. Atau waktu maghrib sampai. Atau waktu maghrib tiba. Atau azan maghrib dikumandangkan. Nah di sini walaupun kita, coba kita perhatikan ya. Ya kita sendiri merasakan deh. Kadang kita menunggu waktu berbuka itu kan jauh. Ya tengok jam ini jam 17 lebih sekian tuh waktu berbuka puasa gitu. Kadang-kadang jam juga sudah kita perhatikan, kadang kurang yakin. Coba setel radio. Sudah ada pengumuman berbuka apa belum gitu kan. Kadang wah. Ini kan melatih kesabaran kita. Benar-benar disiplin ini. Kalau belum waktunya tuh kita belum minum. Dan ini dilakukan tidak hanya sehari, sampai sebulan penuh. Dan banyak yang lainnya dalam melatih disiplin di sini. Tidak hanya masalah kita nunggu waktu saja tuh enggak. Ini kan tentu akan berakibat pada diri manusia itu dengan latihan setiap hari seperti itu. Loh mestinya efeknya ya, kedisiplinan ini tidak hanya berlaku pada saat kita berpuasa saja. Karena kalau nggak disiplin puasa kita menjadi batal. Ya. Tidak hanya itu, ya mestinya di bidang apapun kita harus lakukan disiplin. Kenapa? Kalau kita nggak disiplin jadi nggak benar semuanya. Gue ibadah pada Allah saja kalau nggak disiplin tadi. Coba kita nggak disiplin. Waktunya berbuka kita berbuka. Walaupun kurang 1 detik atau kurang 1 menit misalnya. Ya puasa kita batal. Harus diulangi lagi, harus dikodok. Apalagi kalau sengaja membatalkan puasa. Tidak hanya sekedar batal tapi berdosa. Dalam hal lain, disiplin ini kan juga sangat penting. Baik dalam pekerjaan, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan aktivitas apapun, harus disiplin. Ini tanpa disiplin, ya semuanya akan jadi bubar. Coba, kita bekerja, masuk kantor, udah ditentukan jamnya jam 9 misalnya. Pulang nanti jam 5 misalnya. Nggak disiplin. Ya sangat merugikan. Baik merugikan
perusahaannya maupun merugikan dirinya sendiri. Yang jelas perusahaan akan dirugikan. Dan dirinya sendiri pun akan dirugikan. Kenapa? Kalau nggak disiplin, lama-lama mesti akan dapat teguran. Atau bahkan mungkin dikeluarkan dari perusahaan itu karena tidak disiplin. Kan rugi buat dia sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Di samping itu juga kita melakukan puasa itu kan kalau kita perhatikan kan akan melatih kesabaran kita. Sabar. Tabah. Itu akan otomatis dilatih. Melihat makanan yang enak-enak di depan mata kita, kita pengen. Tapi kan kita sabar, nanti setelah waktu buka tiba kita nanti akan makan. Kita sedang jalan di pasar, banyak kan di pasar kita melihat orang yang jualan pada bulan puasa itu. Ya apa-apa, mereka kan sama-sama sedang melaksanakan ibadah. Ya, yang bekerja juga ibadah kan. Karena memang jualan harus dilakukan, ada jualan makanan untuk tajil, ada jualan makanan untuk yang dan sebagainya lah. Ya. Kan kadang-kadang kita ngiler juga lah, itu ada makanan enak. Kita bisa beli mungkin. Kalau nggak bisa beli pun kita hanya melihat. Dan sabar hati kita. Ya. Memang banyak godaan-godaan itu. Artinya kalau kita ngomong godaan ya. Tapi sebetulnya bukan godaan. Yang memang itu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan ujian buat orang yang berpuasa itu juga salah satunya adalah melatih kesabaran. Maka pada saat kita melihat apakah itu makanan atau melihat aktivitas orang lain, karena kan puasa ini kan hanya diwajibkan pada umat Islam. Ya, puasa bulan Ramadan ini. Kalau umat lain kan ya enggak. Ya artinya kan kita tidak ada masalah orang lain mungkin yang sedang enak makan di siang hari bulan Ramadan, ya enggak apa-apa. Artinya apa? Kita juga harus toleransi. Dan toleransi kita justru bahwa ini adalah sebagai latihan kesabaran yang tentu akan membuat pahala buat diri kita. Ya. Jadi kalau kita melihat hal yang seperti ini, buat kita adalah membuat satu kesabaran dalam hati kita. Bagaimana kita berlatih sabar. Sehingga kalau kita kesabaran itu akan terbangun, maka secara otomatis ya di dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan senantiasa berpikir bijak, tidak mengedepankan emosi. Itu yang akan terjadi ya. Semuanya akan diperhitungkan dengan matang, semuanya akan diperhitungkan dengan baik-baik. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita perbuat. Kenapa? Karena orang yang mampu bersabar secara otomatis dia akan menggunakan akalnya, itu adalah menggunakan akal yang sehat. Akan menggunakan hati nuraninya yang sehat. Sehingga menghadapi persoalan bagaimanapun, dia akan mampu untuk memecahkannya. Akan mampu untuk menjalankannya. Akan mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Terpikir dengan baik. Terencana dengan baik. Beda kalau orang itu tidak terlatih kesabarannya. Biasanya yang dikedepankan adalah emosi. Kalau menentukan sesuatu yang dikedepankan adalah emosi, banyak sekali hasilnya adalah penyesalan. Karena tidak sesuai dengan yang sebetulnya harus dilakukan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan keputusan-keputusan. Baik itu di dalam perusahaan maupun perusahaan-perusahaan dalam pemerintahan. Ya. Orang yang tidak terlatih kesabarannya
Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang penting di dalam memberikan satu putusan. Maka yang terjadi adalah banyak sekali keputusan yang keliru, yang akhirnya menjadi penyesalan. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia, ingat bahwa sabar ini itu kan bukan pasrah nerimo opo onone yang pernah saya bicarakan pada waktu-waktu yang lalu. Yang namanya sabar itu adalah kita berusaha sekuat tenaga, ya, untuk apa yang kita lakukan itu berhasil dengan baik. Dengan melakukan kesabaran dalam hati kita, pasti kita akan merencanakan apapun dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati. Dan berani untuk bersabar, artinya kita berani untuk, walaupun kita lakukan itu satu hal yang penting, tapi kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dengan kesabaran itu semuanya bisa kita lakukan. Apa-apa yang menjadi persoalan kita akan berhasil dengan baik. Demikian Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.